Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Masjidil Haram bangunan baru, sehingga kita tenang untuk bersolat. Ini jam setengah 3 lebih. Tadi sudah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian ini menunggu nanti sholat subuh. Jadi kami tadi itu berangkat jam pokoknya bangun itu persiapan berangkat tuh jam 2. Kemudian kita berangkat tuh setengah 2 sampai di Masjidil Haram ini jam 2. Ini saya dengan Pak Mari dan Pak Tati ya, satu kamar. Jadi kita berangkat lebih pagi, lebih awal, sehingga ini kita masih ke bagian lantai 1. Kita masih ke bagian lantai 1. Nah, ini pada berdatangan ya. Saya juga jamaah haji Indonesia sudah menjalankan, mungkin masih bisa berkesempatan sholat tahajud, karena azan di Masjidil Haram itu kalau sholat subuh 2 kali, yaitu ini kan subuhnya sekitar jam 4:15 menit, atau ya sekitar itulah ya, jam 4:12 menit atau jam 4:15 menit. Kemudian azan pertama itu jam 3:15 menitan. Nah, ini suasana Masjidil Haram yang masih bangunan baru. Kalau kita lihat ke sana luas banget ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau dari maktab itu memang jam 2. Nanti lebih tenang karena ini bisa di lantai 1. Nanti kalau semakin mendekati sholat subuh, maka kita walaupun di masjid bangunan baru pun kita tidak bisa karena sudah penuh, dan nanti akan dirujuk ke lantai 2 maupun lantai 3. Jadi masih cukup lenggang, cukup enak. Walaupun pagi itu kita udah macet ya, jadi perjalanan itu harusnya kalau maktab kita itu rodoh sampai ke Masjidil Haram itu kalau normal perjalanan paling 10 menit sudah nyampe. Tapi ini kita perjalanan ternyata harus 30 menit karena bisnya juga ngetem, dan sampai di Masjidil Haram itu ternyata macet juga untuk memasuki terminal. Nah, sekedar tips, kalau memang berniat mau sholat tahajud di Masjidil Haram, itu memang harus dipersiapkan terlebih dahulu, atau berangkat lebih awal lagi. Artinya ya tadi sekitar jam 2 tadi. Di sini bisa lebih hikmat. Tadi kita selesai sholat tahajud itu masih jam setengah 3. Nah, di sana ada keran air Zam-Zam tuh. Kalau kita perhatikan tuh ada tempat sampah biru. Nah, di sebelahnya atau di belakangnya itu keran air Zam-Zam. Tadi kita mengisi keran air Zam-Zam. Ke keran air Zam-Zamnya ada 2. Nah, itu setiap bangunan nanti jeda waktu lagi jeda, nanti di sana juga ada keran-keran air keran air Zam-Zam. Bahkan ini kalau batal pun ternyata dari kebersihan pun bisa wudhu di situ ya, cuma agak sederhana tentunya wudhunya. Nah, cuma kalau harus buang air kecil atau air besar harus ngalai pergi ke toilet. Toiletnya agak jauh. Nah, itu malah dikebir ya. Itu apa ada pembuangan air atau enggak tahu saya. Nah, ini situasi lantai 1 jam 3:04. Baru saja dikumandangkan azan yang pertama, yaitu mungkin azan
untuk mengingatkan kita sholat tahajud ya. Tapi kita tadi sudah sholat tahajud dan sudah witir juga. Kalau dibandingkan tadi waktu 2:30 itu masih lumayan lenggang ya. Cuma ini sudah penuh. Nah ini kalau kita lihat ke belakang saya ini juga sudah penuh banget ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau sholat tahajud di Masjidil Haram memang harusnya agak pagi. Kita kalau berangkat jam 1:30 sampai jam 2 itu masih mendapatkan tempat yang longgar di lantai 1. Nanti kalau ini lantai 1 sudah penuh, maka dibuka di lantai 2. Dan seterusnya juga mendekati azan subuh, mendekati sholat subuh pastinya kita di lantai 3. Dan itu pun biasanya kita tidak kebagian karpet ini karena memang udah penuh banget ya. Nah, kita ikuti terus sholat subuh pagi hari ini. Kita masih punya 1 jam waktu untuk menunggu waktu subuh. Sudah sangat penuh di lantai 1 ini. Jadi sudah sangat penuh. Ini jam 3:30. Nanti kita sholat subuhnya sekitar jam 4:10 menit. Nanti sehingga kalau datang sekitar ini 3:30 ini kita sudah agak bingung mencari tempat di mana kita mau sholat, dan biasanya kebingungan itu lama, kita muter-muter nyari tempat untuk sholat itu susah. Sehingga kalau ini sudah tidak kebagian ini ya, tidak kebagian sajadah di sini. Karena sajadah itu di sana dan di tempat saya ini ada sajadah. Ini jalan sebenarnya, tapi sudah digunakan untuk sholat oleh mereka-mereka yang terlambat. Ya, jadi gitu kalau mau sholat subuh di Masjidil Haram baiknya agak lebih awal, itu lebih tenang. Kita bisa sholat tahajud dengan tenang, karena tadi kalau melihat video awal tadi kan sangat lenggang, masih sangat sepi ketika saya datang ke sini itu. Nah sekarang sudah padat, dan kalau dalam posisi padat ini itu kita akan kebingungan mau sholat di mana. Akhirnya kita nempel seadanya, sekenanya, sehingga kita nggak nyaman kalau mau sholat ya. Ya, tetap ikuti terus, mudah-mudahan yang nonton segera mendapatkan panggilan untuk pergi haji dan umroh, dan saya doakan menjadi haji yang mabrur, hajah mabrur. Terus pantengin terus ya channel Mitra Daya ini, akan kita update terus kegiatan-kegiatan selama menjalankan ibadah haji. Mitra Daya yang selalu berada dimanapun Anda berada, ini jelang sholat subuh ya. Jadi kita akan mendengarkan azan subuh ini kira-kira jam 4 lebih sedikit ya. Nanti kita sholat subuhnya jam 4:10 menit. Nah sekedar tips saja, kalau mau sholat subuh di Masjidil Haram dengan kedatangan seperti saya tadi sekitar jam 2 sampai di Masjidil Haram, maka yang perlu dipersiapkan adalah jaket. Nah ini karena di Masjidil Haram itu ber-AC, AC-nya itu tuh di situ, di pilar-pilar itu ada AC, jadi setiap pilar ada AC-nya, jadi sangat dingin banget. Kalau perlu pakai kaos kaki ya, ini pakai sorban ini untuk menjaga kita tetap hangat. Kalau kita lihat semua, kita dengar pada batuk-batuk ya bukan semua, sudah banyak yang batuk. Ini perlu juga di perjalanan pakai masker, karena kita tidak tahu debunya itu sangat lembut, dan pastilah akan membuat tenggorokan kita menjadi gatal.
itu tipsnya. Tips berikutnya untuk sholat subuh di Masjidil Haram, karena kita datangnya malam banget ya, jadi jam 2 malam, tentunya kita butuh bekal. Nah, bekal itu bawalah camilan seperti biskuit dan minum pasti, walaupun kita minumnya seteguk-seteguk ya, supaya tidak belum kencing juga, tapi kita butuh karena di udara AC ini kita menjadi kering, kulit kita menjadi kering, tubuh kita juga menjadi kering. Jangan lupa juga bawa plastik untuk tempat sandal. Nah, kalau saya tasnya 2, tas 1, tas cangkong seperti ini, tas saya. Kemudian yang satu lagi ini karena di sini ada Al-Quran, ada, pokoknya kita lengkapi selengkap mungkin supaya kita waktu berdiam di Masjidil Haram itu kita nyaman, kita tidak lapar, kita tidak haus juga, kita tidak kedinginan. Itu tips untuk sholat subuh di Masjidil Haram. Kita segera sudah azan yang kedua, sebentar lagi kita akan menjalankan sholat subuh. Sampai di sini dulu tips sholat subuh di Masjidil Haram. Mudah-mudahan saya doakan semuanya yang menonton video